Pemirsa, kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Nama Abraham Samad mencuat dalam pemeriksaan relawan Jokowi Freddy Damanik. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir di Polda Metro Jaya. Penyidik Subdit Kamnek Dit Reskrimum terus memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi penyidikan. Salah satunya memeriksa Wakil Ketua Projo Freddy Damanik sebagai saksi pada hari Kamis kemarin. Freddy disodorkan 42 pertanyaan, termasuk mengenai 12 nama yang diduga terlibat dalam kasus yang dilaporkan Jokowi dan sejumlah elemen relawan ini. Tidak hanya nama Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, Freddy juga ditanyai mengenai mantan Ketua KPK Abraham Samad. Kemanakah ujung dari 4 kasus yang sudah naik penyidikan ini? Akankah para terlapor ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka? Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kasus ini nanti akan ada muaranya dan apakah ada tersangka dari kasus ini? Kita akan langsung membahas dengan para narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Freddy Alex Damanik selaku Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy, terima kasih sudah hadir kembali di sini, dan juga sudah ada Bang Aristo Pangaribuan yang saat ini setelah bergabung bersama kami selaku pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam. Ya, ini jadi sangat menarik. Mas Freddy, kita ketahui bahwa sudah ada pemeriksaan dari Polda Metro Jaya selaku saksi pelapor. Dalam pemeriksaan itu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik? Mas Freddy, boleh tahu? Saya klarifikasi dikit, nanti Bang Aristo ini lagi. Iya. Saksi yang dihadirkan oleh pelapor atau diminta oleh pelapor ya, itu saya kemarin. Jadi memang kan ini udah naik sidik. Nah, hari kemarin itu, hari pertama memang pemeriksaan ya saksi-saksi, baik saksi pelapor maupun saksi-saksi yang dihadirkan pelapor. Memang kemarin setelah dinaikin jadi penyidikan, nah itu yang kemarin pertama. Nah, saya tentunya keterangan yang perlu diminta atau digali dari saya sehubungan dengan apa yang saya ketahui, saya alami langsung yang berhubungan dengan laporan Pak Jokowi itu, pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kebetulan ya oleh pelapor itu ada bukti-bukti yang mereka lampirkan kepada penyidik itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi, apa yang saya ketahui. Saya ada beberapa kali ya itu satu forum dengan beberapa terduga pelaku ini ya di media. Nah, itu kebetulan memang itu sangat viral pada saat itu. Nah, saya dimintai keterangan sehubungan dengan itu, apakah itu benar, saya dikonfirmasi apakah benar itu misalnya Roy Suryo, Tifa, Rismond. Nah, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, apa yang saya sampaikan. Nah, sehubungan dengan itu saya juga masih ada juga informasi yang saya ketahui ya, walaupun dari media sosial ada, itu juga ditanyakan kepada saya. Mas Freddy, ini artinya secara legal standing memang Mas Freddy itu ada dalam situasi yang telah dilaporkan tersebut. Bukan hanya mendengarkan dari seseorang ataupun membaca dari media sosial. Bukan, saya memang terlibat mengalami langsung ya yang saya katakan tadi, di sebuah media saya dihadirkan di situ sebagai narasumber dan mereka juga di situ sebagai narasumber, dan mereka intinya di situ jelas-jelas menuduh, menyatakan bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi palsu dengan metodologi, dengan cara-cara yang mereka sampaikan. Itulah saya yang dikonfirmasi oleh penyidik, dan bukti itu yang hadirkan pelapor. Tentunya mereka melihat saya di media ya,
Nah itu kemudian diambil, video-video itu kan banyak sekali ya bertebaran, kemudian diambil, nah itu yang dikonfirmasi kepada saya. Bang Aristo, ini kita ketahui bahwa dari penyelidikan ini sudah menjadi penyidikan. Ini artinya apakah bisa diartikan bahwa kepolisian ini memang sangat serius menangani kasus ini? Ya kalau serius sih, ya pasti serius lah. Namanya juga penyelidikan sebuah dugaan kejahatan ya. Nah sekarang kan sudah tingkatnya udah naik nih, ya udah one step closer. Gitu ya, kalau jadi judulnya usai. Nah kalau usainya itu definisinya apakah ada tersangka ataukah ada yang masuk penjara, ini one step closer dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya polisi sudah yakin ini ada perbuatan yang jahat nih. Tinggal cari siapa nih yang jahat. Nah biasanya kalau sudah naik ke penyidikan, apalagi perkara sebesar ini, sebenarnya polisi sudah tahu dalam back of mind-nya dia siapa yang jahat. Karena ini kan pengulangan administratif saja, karena dulu mungkin Bang Freddy sudah pernah diperiksa di penyelidikan ya. Sudah. Nah diulang lagi di penyidikan. Nah, karena informasi yang dulu Bang Freddy sampaikan di penyelidikan, dan saksi-saksi yang lainnya, bukti-bukti yang lainnya itu dianggap cukup. Cukup dalam arti untuk menaikkan perkara ini ke penyidikan. Ini ada kejahatan. Artinya kalau ini pengulangan, diperiksa ulang, sebenarnya polisi sudah tahu siapa itu tersangkanya. Tinggal nanti teknisnya dia menunggu lagi, dia harus periksa lagi, ya. Kemudian diumumkanlah nanti tersangka atau diperiksa saksi kemudian terus jadi tersangka. Jadi ini udah one step closer kalau definisi topik hari ini adalah ada orang tersangka, ada yang masuk penjara, itu udah one step closer. Nah, berbicara tentang legal standing tadi dari pemanggilan dari Mas Freddy ini sebagai saksi, boleh komentar ya? Iya, karena ketika melapor, Mas Freddy ini pelapornya untuk pelapor Pak Jokowi atau pelapor? Saya dari pelapornya Pak Jokowi. Iya, kan ketika melapor itu kan ditanya, mau melapor buktinya apa? Saksinya siapa? Disuruh sebutkan saksi. Pada waktu itu pasti nama Mas Freddy disebutkan oleh Pak Jokowi sehingga itu dipanggil. Nah, makanya dari penyelidikan itu dipanggil, sekarang penyelidikan dan naik ke penyidikan dipanggil lagi. Nah, ini sebenarnya pengulangan aja. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip ya dengan yang penyelidikan ya Mas Freddy ya. Ya artinya pengulangan sebenarnya. Dan pengulangan dan pendalaman juga. Ya, analisa saya sebenarnya sudah ada di dalam kepala penyidik itu tersangkanya siapa. Nah, masalah teknis nanti diumumkannya itu, yaitu mungkin banyak faktor-faktor lah, pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau sudah begini, rasanya nggak lama lagi lah. Ya, rasanya nggak lama lagi. Jadi within a month, kayaknya sudah akan ada tersangkanya, prediksi saya. Mas Freddy, selain dari pengulangan dan juga pendalaman tadi, pendalaman ini yang dimaksud apa Mas Freddy? Ya misalnya kan seperti kata Bang Aristo tadi, dalam penyelidikan, ya mereka masih ada hal-hal teknis yang menurut mereka ini kurang kuat. Nah, mereka tambahkan. Kemudian juga masih ada yang saya juga katakan tadi, masih ada ternyata video-video lain yang berkaitan. Apakah saya tahu? Jadi ini kan saya sampaikan ini dari 5 laporan. Waktu saya diperiksa pertama itu masih LP Pak Jokowi di dalam penyelidikan, Bang. Kemudian sekarang dalam penyidikan ini 5 laporan udah jadi 1. Pasalnya juga udah tambah 160, Undang-Undang ITE dan lain-lain itu. Nah itulah saya waktu pertama ditanya itu saya katakan tadi ini atas laporan Pak Joko Widodo ya. Ini sekarang udah 5. Kemudian kemarin tadi saya bilang tadi saya katakan pendalaman ini orang-orang yang 12 itu yang terduga itu saya juga sudah ditanyain satu-satu. Nah 12 nama ini boleh dibahas, ini maksudnya selain dari 4 orang yang sudah dimintai keterangannya untuk klarifikasi tersebut, mungkin ada nama Abraham Samad di sana juga sempat disinggung? Iya, jadi 12 itu termasuk Abraham Samad. Ya, saya ditanyakan oleh penyidik, kenal tidak Abraham Samad? Saya katakan secara pribadi saya tidak kenal, tapi saya mengetahui. Ya, saya jelaskan, dia itu mantan ketua KPK, kemudian seorang pengacara, aktivis anti korupsi, sekarang saya lihat YouTuber, podcaster. Nah, kemudian apa yang Anda ketahui tentang kasus ini yang berkaitan dengan Abraham Samad? Saya katakan saya nggak tahu. Memang saya tidak tahu khusus untuk
katakanlah konten, kalau memang itu konten Abraham Samad yang berkaitan dengan kasus ini. Bang Aristo, ini menjadi menarik karena sebelumnya mungkin yang dimintai klarifikasi hanya 4 orang, kini bertambah menjadi belasan, bahkan sampai 12. Bang Aristo, ini kita bisa kesimpulkan bahwa bukannya semakin mengerucut tapi semakin melebar, Bang Aristo. Ya, karena ada penggabungan kan, laporan-laporan kan. Tadi laporannya itu kan misalnya Pak Jokowi, kemudian ada laporan-laporan lain. Pasal-pasalnya juga bervariasi. Pasalnya berbeda-beda. Ya. Jadi pasal Pak Jokowi mungkin pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik. Betul. Itu karena legal standingnya, karena yang melapor Pak Jokowi. Karena reputasinya merasa tercemar. Jadi ada pasal-pasal yang melindungi itu, delik aduan ya. Lalu ada juga yang delik umum. Apa itu? Misalnya menyebarkan berita bohong, penghasutan. Itu delik umum yang diadukan oleh sekelompok masyarakat. Yes. Nah ini kan kemudian dikelompokkan sehingga targetnya dalam tanda petik pun menjadi melebar pasti. Karena pasalnya itu bertambah. Jadi ada pasal tadi delik aduan yang Pak Jokowi merasa reputasinya terganggu ya. Lalu ada juga masyarakat yang terganggu karena ada sekelompok orang yang menyebarkan berita bohong. Nah, ketika ini pasalnya menjadi bertambah, targetnya otomatis menjadi bertambah. Oleh karena itu mungkin pertanyaan kepada Mas Freddy ini juga makin banyak orangnya. Nah, dari 12 itu ditanyakan satu persatu, Mas Freddy. Peranannya apa saja yang Mas Freddy ketahui? Sebelum saya merespon sedikit. Jadi di awal waktu penyelidikan itu orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi juga sudah dipanggil. Ya, cuman di LP-nya Pak Jokowi tentu yang kalau nggak salah saya 5, bukan 4 ya. Nah, tapi di LP-LP yang lain Abraham Samad juga dipanggil, banyak yang lain-lain juga dipanggil sebetulnya. Cuman ada yang nggak hadir karena itu tadi kan merasa tidak ada kaitannya, karena memang di dalam penyelidikan tidak dipaksa ya memberikan klarifikasi, undangan klarifikasi. Nah, sehubungan dengan yang 12 itu ya, karena memang itu sudah di dalam panggilan itu yang diduga dilakukan 1, 2 sampai 12 itu, maka saya ditanyai satu-satu ya, termasuk misalnya Abraham Samad itu. Jadi yang saya bersentuhan atau berhubungan langsung ya itu yang saya jawab. Yang lain saya bilang saya tidak tahu, Misalnya saya sebutin tadi Roy Suryo, karena memang saya sering berhadapan dengan mereka ya, Rismond, Tifa, ya misalnya juga Egy Sujana, saya tidak kenal secara pribadi tapi publik tahu dia, saya tahu siapa latar belakangnya gitu. Tifa kan siapa tidak tahu, dia aktivis media sosial yang akun X-nya yang begitu rajin sekali menyerang Pak Jokowi, yang begitu-begitu saya, tapi yang lainnya saya tidak tahu. Nah, Bang Aristo, kita ketahui bersama bahwa di sisi lainnya juga digelar perkara khusus oleh pihak Roy Suryo CS. Ini kita bertanya, apakah nantinya ini akan titik temu dari Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Mabes Polri ditahan? Jawabannya sesaat jeda berikut ini, pemirsa, kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kami, pemirsa. Bang Aristo, tadi saya sempat bertanya dengan adanya gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri dan juga sekarang ini sudah masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Menurut Anda, apakah kedua kasus ini nantinya akan bersinergi ataupun akan bertolak belakang? Ya, bertolak belakang dan sudah ada titik konklusinya, karena begini, ini kan persoalan antara accuser atau yang menuduh ya, dan kemudian orang yang mempertahankan atau membela dirinya, Pak Jokowi dengan Roy Suryo CS. Nah, di Barreskrim, TPUI itu adalah forumnya orang yang menuduh. Ya. Di forumnya orang yang menuduh ini, makanya saya pernah bilang di ini sebenarnya udah kalah. Kenapa udah kalah? Karena Barreskrim sudah memutuskan kan sebenarnya, sudah menyimpulkan bahwa dihentikan, ijazahnya identik, dia keluarkan bukti-bukti. Nah, kemudian kemarin gelar perkara khusus ini, ya, setelah gelar perkara khusus ini selesai, beberapa hari, 1-2 hari, kemudian naik penyidikan. Itu artinya gelar perkara khusus ini tidak membuahkan hasil apa-apa untuk penuduh, untuk Roy Suryo CS. Karena apa buktinya? Ya buktinya yang di Polda, yang Pak Jokowi melaporkan, yang Pak Jokowi attack mereka, akhirnya naik ke penyidikan. Nah, bacaan saya sebenarnya, gelar perkara khusus ini sebenarnya instrumen legitimasi aja. Jadi, oke lah, saya undang, kamu mau ngomong apa dah. Yang penting saya sudah dengarkan.
Nah, justru setelah mendengarkan, bukannya Bareskrim merubah keputusannya, tapi malah Polda, ya sama-sama institusi kepolisian, dia menaikkan statusnya menjadi kepenyidikan. Jadi kalau bahasanya titik temu, ya nggak akan ada titik temu. Yang ada titik konklusi. Apa konklusinya? Yang di Bareskrim gugur, yang di Polda naik ke penyidikan. Tapi ada satu hal yang saya mau soroti. Ini persoalan ijazah aslinya ya, buktinya. Ini kan yang selalu diperdebatkan. Nah, kalau sudah nanti naik penyidikan, kemudian nanti naik tersangka, ya, saya berharap bahwa ijazah asli itu dipertontonkan, ya, ditunjukkan kepada siapa? Bukan kepada publik ya, tapi kepada tersangka-tersangka itu. Kenapa? Karena kalau orang udah jadi tersangka, kemerdekaan dia itu kan terancam, dia bisa ditahan kapan saja. Dan setengah inci lagi, dia bisa masuk penjara yang ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun. Ini kan satu persoalan besar buat orang yang ditersangkakan. Oleh karena itu, ya, KUHP sebenarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita memberikan hak tipis-tipis. Apa maksudnya tipis-tipis ya? Karena agak abstrak lah. Intinya orang yang menjadi tersangka dalam rangka membela dirinya, dia boleh mengajukan ahli atau saksi yang meringankan. Nah, kalau dia punya argumen bahwa ijazahnya itu palsu, ya silakan berikan akses kepada ijazahnya itu dipertontonkan. Jadi jangan di persidangan. Kalau di persidangan itu too little too late. Karena udah di persidangan tuh lebih banyak ritual konfirmasi aja. Justru di penyidikan ini sentralnya. Jadi tunjukkan kalau dia punya ahli, ya silahkan. Nah, langkah ini justru akan memperkuat atau melegitimasi penyidikan dari kepolisian. Karena selama ini kan argumentasi dari TPUA ini, Roy Suryo CS ini kan, dia mencoba menggugat kebenaran versi otoritas. Yang saya bilang legal truth itu. Kebenaran yang dimonopoli oleh otoritas. Makanya diserang, oh UGM mungkin nggak benar juga nih, polisi nggak benar. Nah, berikanlah akses alat bukti itu, ijazah itu, untuk mereka lihat. Dan kalau mereka punya ahli, silakan periksa ijazah itu. Nah, disinilah yang penting, disinilah justru menjadi alat legitimasi yang kuat untuk penyidikan ini. Disinilah justru nanti otoritas bisa mengklaim apa yang dia lakukan memang betul-betul sesuai faktanya, sesuai dengan realitanya seperti itu. Jadi tidak ada jarak antara kebenaran hukum dan kebenaran yang real. Gitu, Mbak Windy. Untuk di Polda Metro Jaya, setelah adanya pemeriksaan saksi dari pelapor ini, tahapan apa lagi? Apakah masih ada bukti-bukti yang harus dicari ataupun saksi-saksi yang masih harus diperiksa? Iya, banyak. Jadi kan pasti saksi-saksinya kan pengembangan tadi, misalnya Mas Freddy diulang nih. Pertama yang pernah diperiksa di penyelidikan tuh diulang lagi. Iya. Pertanyaannya sebenarnya garis besarnya sama lah, hanya ada tipis-tipis misalnya pendalaman-pendalaman. Itu satu. Nanti pamungkasnya adalah saksi terlapor yang diperiksa. Nah, disinilah justru kuncinya nih ketika saksi terlapor yang Termasuk diperiksa. nama-nama tadi yang sudah disebutkan ada 12 nama itu, Ya, apakah yang satu-satu dilaporkan itu juga akan diperiksa satu-satu. Iya. Nah, disinilah statusnya nanti dia akan ditentukan. Karena bisa-bisa datang statusnya saksi, bisa nggak pulang, atau artinya ditahan, atau pulang statusnya tersangka. Itu pamungkasnya nanti di situ. Nah, sebelum menuju ke sana, diperiksalah saksi-saksi yang lain dulu. Saksi-saksi yang bukan calon tersangka itu akan diperiksa satu-satu. Ya, seperti Mas Freddy nanti, seperti podcaster-podcaster misalnya, saksi-saksi yang lain akan diperiksa. UGM misalnya pasti akan diperiksa. Kenapa? Karena tujuannya adalah menjembatani penetapan tersangka yang berada di ujung. Itu klimaksnya dari penyidikan. Setuju Mas Freddy bahwa klimaksnya itu nanti adalah penetapan tersangka? Apakah optimis ini akan terjadi? Ya, dari awal saya sangat yakin karena kita dijajah Pak Jokowi itu asli, jadi kita sangat yakin memang mereka ini fitnah. Sederhana pembuktiannya dari awal, sudah sering saya sampaikan, ini pembuktiannya ini sebetulnya sederhana. Ketika lembaga yang mempunyai otoritas sudah mengatakan itu asli, ya udah ini asli. Toh selama ini tidak pernah kita dengar kasus dari UGM, kan begitu. Jadi ya sejak awal kita yakin bahwa ini akan berujung seperti ini, akan berujung menjadi tersangka, akan berujung di pengadilan, akan divonis bersalah. Hanya memang ini berkembang dalam proses penyelidikan, ini berkembang menjadi 12 nama itu. Ya, jadi ya mau nggak mau memang ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya harus menghadapi ini. Cuma menarik, saya sedikit tadi Bang Aristo, kita kan sebetulnya tidak mengenal Bang ya di dalam proses penyidikan itu, tapi ini menjadi menarik, artinya memeriksa
memeriksa barang bukti itu ya. Iya, Ah, ah. ijazahnya. Nah, tapi itu menarik. Selain biasanya kan di pengadilan yang ditunjukkan. Nah, ini di penyidikan. Tetapi justru sebetulnya kalau ini kepada pihak terduga pelaku itu, Bang, Iya. baik di penyidikan maupun di pengadilan, justru itu memperlemah mereka. Apa yang saya katakan memperlemah? Jadi nanti kan ditanya baik di pengadilan maupun di penyidikan. Ini ijazahnya misalnya, Anda pernah melihat ini? Ijazah Pak Jokowi? Enggak pernah. Terus dari mana Anda mengatakan ini palsu? Nah, itu kan udah nggak bisa jawab sebetulnya. Jadi dari situ saja sebetulnya akan secara tidak langsung menyatakan bahwa memang mereka bersalah. Yang sering saya kata atau terakhir ini saya katakan sangat hebat, sangat berani mereka dengan bukti-bukti yang diambil dari pinggiran jalan kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ketika nanti ditanyakan pernah nggak melihat ijazah ini, nggak pernah. Makanya ini saya sih melihatnya sesederhana itu. Ya, kita akan nantikan nanti bagaimana akhir dari drama yang tak kunjung usai ini. Terima kasih Mas Freddy. Ya. Terima kasih Bang Aristo sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.